Ketua Banggar DPRD Ponorogo menyayangkan pernyataan salah satu anggota Banggar DPRD Ponorogo di media online. Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto mengaku menyayangkan pernyataan anggota Banggar DPRD Agung Prianto atau biasa disapa Agung Krewek di media online yang mengaku telah ditilap dalam pengambilan kebijakan oleh unsur ketua dan bupati terkait pinjaman 200 miliar rupiah. Seyogianya koleganya tersebut menurut Sunarto harus memahami dan mencermati terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat terkait pinjaman daerah sebesar 200 miliar rupiah di media online tersebut. Apalagi koleganya tersebut mengatasnamakan anggota Banggar DPRD tentu harus seizin Ketua Banggar. Menurut Sunarto, dirinya perlu menyampaikan bahwa tidak ada satupun landasan atau dasar hukum bahwa pinjaman daerah harus seizin DPRD. Namun demikian, sesuai PMK 105 2020 pasal 10 ayat 5 menggariskan adanya pemberitahuan kepada DPRD paling lambat 5 hari kerja setelah permohonan diajukan. Dalam ketentuan tentang PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional ini, Bupati tidak perlu menunggu persetujuan DPRD seperti tertuang dalam PP 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah. Dan Saudara Bupati Ponorogo juga sudah melakukan pemberitahuan pada hari yang sama saat mengajukan permohonan. Sunarto berharap dengan keberadaan seluruh anggota Dewan sebagai wakil rakyat, maka Agung menurut Sunarto seharusnya memberi pernyataan yang baik kepada masyarakat supaya tidak menyesatkan. Hal ini sangat penting karena lembaga DPRD sudah barang tentu keberadaannya harus dihormati bersama. Dirinya juga memahami bahwa saat ini sedang proses Pilkada Ponorogo, namun dirinya berharap koleganya tersebut bisa memberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat dan tidak memberikan informasi yang bersifat menyesatkan. Sunarto menambahkan meskipun di dalam PMK maupun PP tidak ada satupun pasal yang mengamanatkan bahwa pinjaman daerah harus meminta izin pimpinan DPRD, tapi pemerintah daerah dalam proses-prosesnya telah melibatkan pimpinan DPRD mulai perencanaan sampai pada penetapan lokasinya. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, sebuah program pemerintah pusat dalam mengatasi pelemahan ekonomi sebagai imbas dari COVID-19. Melalui skema ini diharapkan pembangunan jalan yang semula ditunda karena DAK fisik ditiadakan dapat dilaksanakan kembali. Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Ponorogo perlu meluruskan apa yang disampaikan oleh Saudara Agung Prianto, anggota Banggar DPRD Kabupaten Ponorogo. Yang kedua, Mas Agung ini adalah anggota DPRD yang sudah 5 periode. Saya pikir beliau ketika mengatasnamakan Banggar itu mestinya harus seizin dengan pimpinan Banggar dulu, itu yang pertama. Yang kedua, tentu Mas Agung ini harus mendalami dulu, mencermati dulu di dalam menyampaikan pendapat terkait dengan pinjaman daerah sebesar 200 miliar itu. Yang perlu kamu sampaikan kepada seluruh masyarakat Ponorogo bahwa tidak ada satupun dasar hukum yang mewajibkan bahwa pinjaman daerah ini adalah seizin DPRD. Ya, jadi tidak ada satupun landasan hukum yang kita jumpai bahwa pinjaman daerah ini adalah harus seizin DPRD. Tetapi di dalam PMK dan di dalam PP itu hanya mengamanatkan bahwa pemerintah daerah di dalam mengajukan pinjaman daerah, terutama PEN ini hanya sebatas pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Dan itu sudah dilaksanakan, kita sudah menerima pemberitahuan itu. Jadi tolong Saudara Agung memberikan pernyataan yang baik supaya tidak menyesatkan kepada masyarakat. Dalam pernyataannya, Agung anggota Banggar DPRD menyampaikan statement di media online yang mengaku dirinya merasa ditilap karena tidak pernah dilibatkan dalam proses pinjaman daerah sebesar 200 miliar rupiah tersebut. Bahkan dalam paparannya, Agung juga menanyakan urgensi dari pinjaman tersebut sehingga apapun pinjaman tersebut nanti akan berdampak pada stabilitas keuangan daerah.
Termasuk hingga saat ini dirinya juga mengaku belum mengetahui karena hari yang sama DPRD masih berbicara terkait APBD dan juga RAPBD tahun 2021, sehingga nanti di RAPBD 2021 juga harus berbicara bagaimana hutang tersebut dapat dibayar, sehingga sekarang sekali lagi terkait hutang 200 miliar rupiah tersebut ia mengaku tidak tahu menahu terkait dengan surat-surat maupun kelengkapan lainnya. Anang Sastro, JKTV Ponorogo, Jawa Timur melaporkan.